Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul, pernyataan resmi Tuhan Yesusku yang baik hati, yang cakap dan ganteng, saudara. Ketika beberapa hari ini saya buat video dengan judul Tuhan Yesusku ganteng, banyak yang protes ya, dari kalangan saudara kita dari Muslim. Loh, kenapa mereka sepertinya kepo ya saudara? Lalu seolah-olah mereka panas hati. Mereka bilang, wah itu bukan Tuhan, manusia. Lah, keyakinan saya dan saudara-saudara seiman bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya kan? Kalau saudara mengerti namanya toleransi, jangan memaksa kami untuk tidak percaya kepada Yesus, saudara. Karena iman Kristen itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Memang manusia tidak bisa mengerti ya, ketika orang itu seperti ada selubung yang menutupi mata hati mereka untuk tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi beberapa, bahkan bukan beberapa saudara, banyak dari saudara kita yang Muslim bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun mereka berkata bahwa saya ini amit-amit mau jadi orang Kristen ya. Bahkan ada mereka yang bakar-bakar gereja ya, kayak dipanggang-panggang aja begitu saudaraku ya. Ini menguatkan saudara seiman. Bahkan Pak Ilyas itu yang pernah juga bersaksi, saya tampilkan di video saya, dia suka lempari tokoh-tokoh Kristen saudara. Karena dari kecil menurut pengakuan mereka itu sudah ditanamkan kebencian terhadap kekristenan, padahal kita tidak ngapa-ngapain, udah minoritas di bangsa ini dibenci pula ya, diolok-olok pula Tuhan kita, saudaraku ya. Nah jadi ini pernyataan resmi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara ya, waktu dia masih ada dalam dunia. Ini resmi dari Tuhan Yesus, saudara ya. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Pernyataan resmi Tuhan Yesus bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi. Ya, siapa yang bisa berkuasa? Di bumi saja tidak ada manusia. Bahkan Nabi tidak ada, saudara. Ya, kita baca dulu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kesimpulannya, langit dan bumi, surga dan segala isinya ya, dan juga bumi di bawah kolong langit ini di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Ya, kalau ada saudaraku yang Kristen ragu-ragu dan berkata, masa sih iya ya, benarkah ini Tuhan Yesus? Kok bisa ya dia mati di atas kayu salib? Dan seperti saudara saya dari Muslim bilang, dia tidak bisa turun dari salib untuk menghidupkan dirinya. Saudara, itu bukan tujuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Makanya buat orang-orang yang tidak mengerti ya, Alkitab berkata bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, percaya seperti apa, saudara? Harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudaraku. Jadi saudara saya yang dari Kristen harus sepenuh hati percaya Yesus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Ya, jelas saudara. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen KTP, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini untuk saudara-saudaraku sekalian, ini adalah pernyataan resmi Tuhan Yesus. Dialah yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Dan salah satunya yang bisa memberikan jaminan kepastian. Saya tahu jalan ke surga, dan suatu saat saya akan datang menjemput kamu, umat-umat yang percaya. Bagaimana yang tidak percaya? Ya, kata Alkitab dihukum, saudara. Itu kata Alkitab loh ya. Karena ini adalah iman Kristen. Tapi ada juga yang banyak masuk di channel saya ya, mungkin sekitar 70% saudaraku. Ya, saudara kita dari Muslim
lalu kemudian mulai mengolok-olok Yesus itu bukan Tuhan, mati di tiang gantungan, dikutuk, ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Itu ayat-ayat yang sering dipakai oleh mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena motong-motong kan, ahli motong-motong. Seperti kayak nama itu kan, yang ahli motong-motong. Kalau di Alkitab kan kita mesti mempelajari, membaca pasal, harus dibaca, ya. Apa tujuannya, apa maknanya, apa yang disampaikan. Nah, kalau dipotong-potong, saudara, ya, apapun ya saudara mau sampaikan juga kalau dipotong-potong jadi salah pengertian. Ada yang berkata bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, saudara, kalau kita baca keseluruhan itu, dia taat. Tapi kalau saudara lihat, membangkitkan orang mati, apakah itu tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Menyembuhkan orang sakit, apakah itu tidak bisa berbuat apa-apa? Dia berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Dia taat akan setiap perintah yang diterima. Dia ungkapkan diterima dari Bapaknya. Ini menggambarkan ketaatan Yesus sebagai manusia, saudara. Sesuatu memang sulit diterima oleh akal dan logika. Alkitab berkata bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, kalau kamu menggunakan logikamu, kamu tidak akan ketemu dengan pencipta. Harus dengan iman, saudaraku. Karena itu, kita orang yang percaya harus percaya kepada Kristus dengan iman, bukan dengan logika. Agar kita bisa bertemu dan sampai kepada Dia. Dan kita bersyukur, saya percaya, setiap saudara punya iman kepada Yesus Kristus, sekalipun banyak orang yang mengolok-ngolok, tetapi nanti juga, ya, mereka akan kehilangan kesempatan, saudara. Tetapi orang yang menerima dan bertobat akan menerima kehidupan kekal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.